Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia Business bersama saya Maggie Kalista dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Pasca dicabutnya izin tambang 4 perusahaan di Raja Ampat, Kementerian Pariwisata mengusulkan pemerintah untuk membentuk tim lintas kementerian. Hal ini dalam rangka menangani kasus tambang nikel yang diduga merusak keindahan alam Raja Ampat di Papua Barat. Menpar Widianti juga mengatakan pembentukan tim lintas kementerian ditujukan untuk menyusun rencana induk terpadu dan berkelanjutan dengan menekankan prinsip keterpaduan ekologi, sosiokultural, dan skala ekonomi. Sementara itu, Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP Ahmad Aris mengungkapkan aktivitas penambangan di Raja Ampat bisa berdampak langsung pada ekosistem laut. Berdasarkan Kita beralih ke informasi lainnya, pemerintah kembali memberikan bantuan subsidi upah untuk membantu para pekerja dengan beberapa kriteria tertentu. Dan bantuan ini juga diberikan dalam bentuk uang tunai yang disalurkan langsung ke rekening pekerja. Namun program ini dinilai tidak akan optimal membantu perekonomian masyarakat karena hanya menyasar lapisan tertentu. Sempat mati suri karena pandemi, mal perlahan kembali bangkit menyedot pengunjung lewat gerai kuliner dan hiburan. Lantas seperti apa mal berevolusi dalam menjaga eksistensinya? Kita lihat bersama. DBS Foundation berkolaborasi dengan The Big Idea Forum menghadirkan The Impact Beyond Dialogue 2025 yang mengangkat tema Future Proofing Indonesia from Demographic Bonus to Aging Readiness dengan menghadirkan narasumber dari regulator hingga pelaku industri. The Impact Beyond Dialogue 2025 akan tayang pada malam ini pada pukul 21 waktu Indonesia Barat hanya di CNN Indonesia. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyebut pemerintah tawarkan sejumlah proyek infrastruktur kepada swasta yang harus memenuhi syarat target prioritas nasional dan peduli pada perbaikan iklim. Karpet merah digelar bagi investor yang berminat mengembangkan beragam infrastruktur di daerah. Dan untuk melihat langsung apa saja kolaborasi ataupun proyek infrastruktur yang ditawarkan dalam konferensi ini sudah ada koresponden CNN Indonesia Sufiani Tanjung. Presiden Prabowo Subianto turut menyaksikan penandatanganan kesepakatan atau MOU antara Indonesia dan Turki untuk pengembangan jet tempur. Penandatanganan berlangsung dalam Indo Defense Expo and Forum hari pertama Rabu kemarin. Pameran alat utama sistem senjata berskala internasional Indo Defense 2025 Expo dan Forum ke-10 akan digelar pada 11 Juni hingga 14 Juni 2025 di JI Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Dan untuk melihat bagaimana event ini digelar, kita tergabung dengan koresponden CNN Indonesia. Dalam Indo Defense Expo and Forum 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan kendaraan listrik Maung MV3 EV yang dinamakan Pandu. Dan produk ini merupakan inovasi anak bangsa yang dikembangkan oleh PT Pindad. Presiden Prabowo dalam ajang Indo Defense, pemerintah menyepakati sejumlah kontrak dengan industri pertahanan dalam negeri senilai 33 triliun rupiah. Selain itu, antar industri pertahanan juga bersepakat melakukan kolaborasi dan kerjasama. Kita beralih ke informasi lainnya, pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Seawall Jakarta ikut ditawarkan dalam International Conference on Infrastructure. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyebut mega proyek yang diperkirakan menelan investasi lebih dari 123 triliun rupiah ini diklaim sudah menyedot keseriusan dari para investor. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyebut pihaknya memetakan ada 55 proyek infrastruktur yang bisa didanai melalui kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau public-private partnership. Sebanyak 9 proyek potensial diantaranya ditawarkan kepada investor dalam International Conference on Infrastructure. Badan Penyelenggara Haji memastikan pemerintah Arab Saudi membatalkan wacana Seiring berakhirnya rangkaian puncak ibadah haji, pemerintah Indonesia melalui panitia penyelenggara ibadah secara resmi memulai fase pemulangan jemaah haji dari Tanah Suci pada Rabu kemarin. Dan untuk melihat langsung bagaimana perkembangan pemulangan jemaah haji Indonesia ini sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Naufal Zakwan. Sementara itu, Asrama Haji Sudiang Makassar, Sulawesi Selatan menyambut kedatangan jemaah haji kelompok terbang 1 Makassar yang tiba pada Rabu malam. Kelompok terbang 1 asal kota Makassar tiba pukul 10 malam waktu Makassar di Bandara Sultan Hasanuddin Maros.
Rangkaian ibadah haji 2025 telah usai. Ada kisah duka yang turut datang bersama dengan kepulangan jemaah, seperti yang dirasakan seorang jemaah asal Makassar yang pulang seorang diri usai ditinggal ibunya wafat di Tanah Suci. Sementara itu Kementerian Agama Tuban mencatat ada 3 anggota jemaah haji asal Tuban yang meninggal dunia di Tanah Suci dan ketiganya sempat menjalani perawatan sebelum menghembuskan nafas terakhir. Badan Penyelenggara Haji memastikan pemerintah Arab Saudi membatalkan wacana pemangkasan kuota haji Indonesia hingga 50%. Pembatalan tersebut karena pemerintah Arab Saudi memberikan kepercayaan pengelolaan haji oleh pemerintah Indonesia melalui pembentukan Badan Penyelenggara Haji. CNN Indonesia Business akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Laporan terbaru menunjukkan bahwa inflasi di Amerika Serikat mulai mereda. Meskipun harga-harga masih naik, laju kenaikan inflasi kini melambat. Namun kekhawatiran konsumen tetap ada, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi dan dampak perang dagang. Laporan pasar kerja Amerika Serikat pada Mei 2025 memberikan sedikit kabar baik di tengah tanda-tanda melambatnya ekonomi. Gedung Putih menyambut baik data tersebut meskipun sejumlah ekonom melihat adanya perlambatan yang perlu diwaspadai. Bank Dunia memangkas perkiraan pertumbuhan ekonomi global pada 2025 menjadi 2,3% dari 2,7%. Bank Dunia menilai meningkatnya ketegangan perdagangan dan ketidakpastian kebijakan membuat pertumbuhan ekonomi global tahun ini akan melemah. Demikian CNN Indonesia Business, saya Maggie Kalista. Terima kasih, sampai jumpa.